sekalian saya muliakan, Rabi'atul Adawiyah. Saya kasih contoh nih biar enak. Rabi'ah Adawiyah itu hampir semua orang pernah tahu lah ya. Pernah dengar lah sekurangnya namanya sebagai seorang muslimah. Kamu pasti pernah dengar nama Rabi'ah Adawiyah. Seorang ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang memang banyak versi nih ya Rabi'ah Adawiyah ini. Ada versinya Rabi'ah Adawiyah di Aqsa. Saya pernah sampai sana juga, tempat ibadahnya Rabi'atul Adawiyah di Palestina. Teman-teman, dekatnya Masjidil Aqsa sana di Baitul Maqdis ya. Itu ada tuh tempat ibadahnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Tapi saya juga pernah sampai di Mesir, dan saya ketika berziarah ada salah satu pemakaman di Mesir, di situ juga di Kairo ya. Di situ dibilang bahwa ini adalah makamnya Rabi'ah Adawiyah. Wallahu a'lam. Akan tapi memang Sayyidah Rabi'ah Adawiyah adalah seorang perempuan ahli ibadah yang hidup sezaman sama Sayyidina Hasan Al-Basri, sama Imam Hasan Al-Basri. Itu sezamannya sama beliau ya. Dan kita semuanya tahu seperti apa ibadahnya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu teman-teman setiap malamnya punya 1000 rakaat sholat sunnah. Ini kalau teman-teman bilang, saya kok nggak keburu ya Ustazah, itu gimana sih, saya kok jadinya nggak percaya nih kalau denger-denger kayak beginian nih. 1000 rakaat loh satu malam, kayak nggak keburu tuh. Walaupun kita mau cepet-cepet sholatnya kayak gimana sekalipun nggak nyampe loh 1000 rakaat. Nah itu, karena kamu itu beribadah untuk kamu melaksanakan kewajiban perintah Allah SWT. Sementara mereka beribadah sebagai sebuah kesenangan. Ya beda. Makanya juga beda waktunya juga yang Allah SWT berikan. Meskipun memang sama-sama satu harinya sama dengan 24 jam gitu. Tapi waktunya tuh beda-beda. Gitu kan? Karena memang nilainya di mata Allah SWT beda-beda. Jadi Allah bikin keberkahan waktunya berbeda juga. Nah ini Rabi'ah Adawiyah teman-teman saya sekalian. Dia satu malam sedang ibadah pada Allah SWT. Dia lagi sholat gitu. Habis selesai sholat malam, nikmat banget. Rabi'ah Adawiyah tuh dari merasa nikmatnya sholat malam sampai bilang, Muhammad seni mundu arba'ina sanah ila tulu'ul fajr shadiq. Nggak ada yang bikin kesel saya. Hidup saya nih 40 tahun saya nggak pernah susah. Saya nggak pernah kesel. Saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah sedih. Keren kan? Hati ini kan, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau udah sampai makom musyahadah teman-teman, kebahagiaannya itu sukacitanya hati, itu sampai bikin nggak lagi ngerasain susah. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tahuilah semuanya para kekasih-kasih Allah la khaufun 'alaihim, mereka nggak punya rasa takut, wa lahum yahzanun, dan nggak pernah bersedih hati. Nggak ngerti takut, nggak ngerti khawatir, nggak pernah ngerti sedih hati. Kenapa gitu? Ya karena itu tadi gitu. Ada Allah dalam hati mereka teman-teman. Nah ini Sayyidah Rabi'ah Adawiyah nih, salah satu di antara orang yang seperti itu. Dia bilang sejak 40 tahun masa hidup saya nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak pernah kesel, kecuali saat terbit fajar. Saat datang subuh tuh saya kesel, ya ampun, habis nih waktu tahajudnya. Lama lagi nih nungguin malam baru bisa sholat malam gitu. Sedihnya karena berhenti waktu tahajud. Kita kalau pagi juga suka sedih, berhenti waktu tidur. Perasaan baru juga tidur udah pagi aja nih. Ya ampun, badan masih pegel-pegel nih. Udah harus kembali kerja lagi gitu ya. Nah ini sama-sama sedihnya, beda aja, coba beda penyebabnya aja ya. Insyaallah. Sehingga sekalian Sayyidah Rabi'ah Adawiyah pernah satu malam dia habis lagi sholat nih, ada maling masuk ke rumahnya Rabi'ah. Dia salam dari sholat, kelihatan ada bayangan berkelebat. Sayyidah Rabi'ah berpikirnya, nih perhatikan, hati yang sudah sampai maqam musyahadah, menyaksikan Allah pada apapun dan siapapun. Rabi'ah ketika ngelihat bayangan berkelebat, dia mikir begini, ya Allah, ada hambamu Engkau masukkan ke dalam rumahku. Maling loh ini. Tapi walaupun maling kan hamba Allah, emang bener ya kan. Tapi bisa gak kamu berpikir seperti itu? Ini keren banget hati ini ya, Masya Allah. Keren banget.
ada hamba Allah, ya Allah ada hambamu engkau masukkan ke dalam rumahku. Karena dia hidupnya antara dia sama Allah, menyaksikan Allah pada apapun dan siapapun, teman-teman. Dan termasuk maling masuk ini juga nyaksiin Allah gitu, ya Allah. Kan gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi dia ngelihatnya hamba Allah, Allah masukkan ke dalam rumahku. Yang begini biasanya menginginkan harta dunia. Robiah malah inget-inget, saya punya apa ya? Ya ampun, kesiannya saya nggak punya apa-apa. Uang nggak ada, udah saya kasihin kemarinan sedekah. Baju nggak ada, orang baju saya yang melekat di badan aja, mas satu lagi dicuci. Apa nggak ada? Makanan saya nggak punya, segala emas-emasan apa semua saya nggak punya. Allah, kesiannya tuh orang. Kesian katanya. Kesian sama hamba Allah yang sudah Allah masukkan ke dalam rumah Robiah tapi nggak ada apa-apa. Dan emang beneran, si maling buka lemari kagak ada apa-apa, buka kotak kagak ada apa-apa, buka tudung saji nggak ada apa-apa juga. Masya Allah, Masya Allah. Abisnya tuh maling kayaknya gerak sana gerak sini nggak dapet apa-apa, disamperin sama Robiah, dideketin. Ling, Pak, malu kan ketahuan gitu. Sama Robiah ditanya, maaf Pak, Bapak masuk ke rumah saya karena ngarep dunia, ngarep harta Pak, ngarep bisa ketemu uang di sini Pak. Iya. Bapak sedih ya Pak, karena di rumah saya ternyata nggak ada uangnya Pak. Iya katanya. Ya Allah Pak, Bapak ngarepin dapat apa gitu ya Pak di sini ya Pak dari harta benda. Ternyata nggak ada apa-apa ya Pak rumah saya Pak. Iya. Ya Allah Pak, saya nggak mau ada orang masuk rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Ini diucapin bukan matamu teman-teman, sama maling. Karena dia ngelihatnya hamba Allah, dia melihat Allah pada apapun dan siapapun. Maka Robiah kemudian minta tolong kepada si maling itu, Pak, boleh Bapak bantu saya? Silakan wudhu 2 rakaat Pak, dan sholatlah di sini. Silakan wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat di sini. Saya akan berdoa buat Bapak, sehingga andai pun saya tidak dapat memberimu sesuatu dari harta dunia, semoga Allah bisa memberimu sesuatu dari harta akhiratnya. Subhanallah, tuh maling nurut. Dia wudhu teman-teman. Dia wudhu, habis itu sholat 2 rakaat di tempat sholatnya Robiatul Adawiyah. Habis selesai dia sholat, dia salam, angkat tangan Robiah Adawiyah, minta kepada perempuan orang tersebut untuk mengaminkan doanya. Robiah Adawiyah angkat tangan, dia bilang ini, ya Allah, ada hambamu engkau utuskan masuk ke dalam rumahku, menginginkan sesuatu dari harta duniamu. Maafkan Robiah ya Allah, tidak dapat memberikan padanya sesuatu. Ya Allah, jika engkau halangkan dia dari harta duniamu, jangan halangkan dia dari harta akhiratmu. Masukkan dia ke dalam surgamu, jadikan ia sebagai salah satu dari penghuni surgamu ya Allah. Gitu. Diaminin mutu orang. Fatihah, baca Fatihah, terus keluar. Itu teman-teman saya sekalian, saya yakin doa Robiatul Adawiyah mustajab, keluarnya dari hati. Suatu tuh keluarnya dari hati, nyampenya ke hati, diterima sama pemilik hati. Kalau mustajab, gitu ya, orang masuk ke rumah Robiah maling, keluarnya jadi penghuni surga. Karena yang didapati adalah seseorang yang hatinya telah bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.